Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, maka jawablah perkataan muadzin Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, maka jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thumma qala, apabila mengatakan muadzin hayya 'alas shalah, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, ketika muadzin atau muqim mengatakan hayya 'alal falah, maka katakanlah, jawablah la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, dan apabila mengatakan orang yang azan atau iqamah Allahu akbar Allahu akbar, maka jawablah Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, jawablah la ilaha illallah. Dan Nabi menyebutkan, dituntun kita satu persatu jawaban di dalam azan. Dan Nabi mengatakan di sini min qalbihi, barang siapa yang mengucapkan hal tersebut, dia ngikutin dari awal sampai terakhir, dan dia menjawab dari lubuk hatinya. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, benar-benar di hatinya mengatakan Allah yang paling besar, yang selain Allah itu kecil, siapapun dia selain Allah itu kecil. Makanya kita tadi belajar mendengar dengan tawakal. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka ketahuilah selain Allah itu kecil, mu'taqidan fi qalbihi, dari hatinya kita mengatakan Allah maha besar. Selain Allah kecil, selain Allah enggak ada harganya. Yang kita cari cuma ridha Allah tanpa ridha yang lainnya. Ini mana Allahu Akbar, dari hatinya yang paling dalam. Ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dari hatinya dia jawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah, atau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, benar-benar di hatinya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia juga mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti apa? Kita harus cinta utusan Allah, kita harus memuliakannya, jangan kita meremehkannya. Sehingga siapapun yang meremehkan utusan Allah, maka pantas dan patut untuk kita remehkan. Siapa yang mengkerdilkan mereka, maka kita kerdilkan. Dan siapa yang memuliakan utusan Allah, maka pantas untuk kita muliakan. Min qalbihi, benar-benar dia mu'taqidan, dia percaya dari hatinya. Ketika dikatakan hayya 'alas shalah, marilah kita salat, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah, min qalbihi, dari hatinya, dakhalal jannah, maka niscaya dia akan masuk surga. Ini adalah janji dari Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, hadis selanjutnya an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ghufira lahu dhanbuh. Barang siapa yang mengatakan ketika dia mendengar orang yang azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan dialah Allah yang Maha Esa tanpa ada sekutu dengannya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba sekaligus utusannya. Raditu billahi rabba, kami ridha Allah menjadi Tuhan kami.
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi utusannya, dan Islam adalah agama, ghufira lahu dzambuhu, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Dan di sebagian riwayat, man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhad, dan aku bersaksi, rahu fi sahihi. Ya, ini diriwayatkan di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Wa ana ashhad, ketika mendengarkan muadzin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ditambahkan perkataan ini, ketika selesai asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, ghufir lahu dzambuh. Nah, ini disunnahkan ketika mendengar syahadah. Selanjutnya, waraina fi sunan Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al muadzin yatashahhad qala wa ana. Nah, diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud yang mana dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muadzin itu bertasyahud, dia bersyahadat, maka Rasulullah menjawab wa ana. Maksudnya apa? Wa ana ashhad, dan aku juga bersaksi, dan aku juga bersaksi. Atau ada juga yang menafsirkan wa ana ashhad kama yashhadun, aku juga bersaksi sebagaimana mereka bersaksi. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, ketika dia mendengar nida, maksudnya selesai mendengar nida secara utuh. Ketika seseorang selesai mendengar nida, maka katakan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengatakan doa tersebut, maka Rasulullah mengatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka halat lahu, dihalalkan untuknya syafaatku di hari kiamat. Ada yang mengartikan halat lahu ay wajabat lahu, wajib baginya mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Makanya ini doa sangat penting. Apabila antum mendengar azan, antum dengar iqamah, maka ini doa ba'dal azan. Apabila antum dengar azan, maka selesai nida, selesai azan, maka bacalah doa ini untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, bukannya Nabi Muhammad butuh, tapi kitalah yang membutuhkan syafaatnya. Nanti akan diterangkan habis ini. Nah, selanjutnya, waraina fi kitab Ibn Sunni an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-muadzin yaqul hayya 'alal falah qala Allahumma ja'alna muflihin. Ini diriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengarkan orang yang azan, ketika perkataannya hayya 'alal falah, maka jawabnya Allahumma ja'alna muflihin. Nah, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Dan qala Ibn Hajar di Syarah Al-Ubab, beliau mengatakan wa yusannu dzalika aidan. Ya, maksudnya disunnahkan perkataan ini juga, Allahumma ja'alna muflihin. Jadi yang pertama baca seperti biasa ketika kita mendengarkan hayya 'alal falah, maka apa yang kita baca?
la haula wala quwata illa billah, baru ditambahkan Allahumma ja'alna muflihin. Nah, ini disunnahkan. Jadi Ibn Hajar bilang bukan cuma doa ini. Jadi pertama juga baca la haula wala quwata illa billah, baru ditambahkan Allahumma ja'alna muflihin. Wa ra'ayna fi sunan Abi Dawud an rajulin an Syahr bin Hausyab an Abi Umamah an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Abi Daud. Abi Daud mendengar kepada perawi di atasnya majhul. An Syahr bin Hausyab, ini tabi'in. An Umamah, ini tabi'in. An ba'dil ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengucapkan an ba'dil ashab, sebagian daripada ashab. Ini nanti sanad riwayat hadis ini adalah dhaif. Nah, karena tadi ada satu setelah Abi Daud an rajul, yaitu mubham, yang ini tidak diketahui, maka termasuk ini hadis munqati, yang terputus hadisnya, karena ada satu perawi yang terputus. Tapi yang di atas an Umamah an ba'dil ashab, an ba'dil ashab, dari sebagian sahabat, yang mana sahabatnya ini tidak disebutkan nama sahabatnya, dan ini disebut dengan hadis mursal. Nah, siapa yang udah belajar mustalahul hadis? Anak kelas 5? Anak kelas 4 udah belajar? Mana anak kelas 4? Kok hilang anak kelas 4? Tiba-tiba menghilang. Mana kelas 4? Udah belajar mustalah? Udah sampai mursal? Ada yang hafal Baiquniyah? Wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibun an rawin faqat. Alhasil itu adalah hadis mursal, dan sebagian ulama menerima hadis mursal karena indahum annal jami'ul ashab kulluhum udul, karena semua sahabat itu adalah orang-orang yang adil dalam periwayatan. Naam. Anna Bilalan akhadha fil iqamah. Ketika Sayyidina Bilal mengambil untuk iqamah, beliau beriqamat, beliau qamat, falamma qala qad qamatis shalah, sampai perkataannya qad qamatus shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah mendirikannya dan terus menerus mengadakannya. Madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Nah, ini adalah ditambahkan madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Qala fi sa'iril alfadhil iqamah kanahwi hadits Umar fil adzan. Dan beliau mengatakan di semua ucapan iqamah sama seperti di adzan, yaitu ngikutin ya, ketika Allahu akbar kita juga baca Allahu akbar dalam hati sampai terakhir. Tapi ketika perkataan qad qamatis shalah, maka disunnahkan untuk membaca aqamahallahu wa adamaha. Wa ra'ayna fi kitab Ibn Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana idza sami'al muadzin yuqimu yaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah shalli ala Muhammadin wa atihi sulah yaumal qiyamah. Nah, ini dari tadi itu Nabi mengatakan sunnah, tapi ini riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, annahu kana idza sami'al muadzina yuqimu, apabila Nabi Muhammad SAW mendengarkan seseorang yang mengumandangkan iqamah, maka Nabi mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi sulahu yaumal qiyamah. Nabi tetap di sini, Nabi meminta kepada Allah, ati Muhammad, berikanlah wasalat qaimah, ati sulahu yaumal qiyamah, berikanlah kepada Nabi Muhammad apa yang dia minta di hari kiamat. Ini yang minta adalah Nabi sendiri. Dan dari perkataan ini, hadis ini, para yang mengartikan daripada hadis, mufassirin, beliau mengatakan bahwa ini hadis udah cukup sebagai bukti.
Nggak mungkin Allah menolak permintaan Nabi Muhammad SAW. Pasti permintaannya itu pasti diterima, pasti dikabulkan. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa nanti Nabilah yang akan membagikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Tapi Nabi masih ngomong dengan tawadhu'nya, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan ini halat lahu syafaah. Ayo dong, aku berharap nanti di yaumil qiyamah yang memberikan syafaat itu aku berharap adalah aku. Masih berkata harapan, berarti seakan-akan beliau menganggap itu tidak pasti. Padahal kata ulama, apapun yang Nabi minta pasti bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tawadhu'nya beliau, dengan rasa khasyik, takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, masih mengatakan, ayo dong umatku doakan biar akulah yang mendapatkan syafaat tersebut. Kalau nanti antum mendoakan hal tersebut, maka nanti aku akan bagikan syafaat tersebut. Jadi ini bentuk tawadhu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, ini Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling bijaksana. Gak ada lagi makhluk paling lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Tapi masih dengan tawadhunya yang luar biasa. Ini kita manusia, kadang-kadang ilmu sedikit, kadang-kadang kita ngehina para sahabat. Siapa nih sahabat? Sahabat fulan, sahabat fulan. Ya. Belum tentu antum atau kita ketika hidup di zaman Rasul SAW kita bakalan berdampingan dengan Nabi sebagaimana sahabat. Mungkin aja kita ada di gengnya Abu Jahal, Abu Lahab, wa'iyadzubillah min dzalik. Ketika antum baca sirah, gimana gangguan pada sahabat saat itu? Luar biasa, nggak ada apa-apanya dengan gangguan kita, dengan cobaan yang kita terima, nggak ada apa-apanya. Tapi dengan itu sahabat sabar luar biasa. Gimana sahabat diboikot? Selama 3 tahun mereka nggak makan kecuali makanan yang ada, sedikit mereka makan, sampai mereka makan dedaunan. Ini sabarnya sahabat luar biasa. Gimana? Tiba-tiba ada orang mentang-mentang dapat ilmu sedikit, baru punya ilmu langsung menentang sahabat, langsung menentang gimana karamah, gimana kemuliaannya sahabat. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Tetap ya, kita untuk para sahabat kita indana qaidah wa ma jara baina sahabah naskutu anhum wajral ijtihad tusbitu. Nah, itu kepada sahabat. Kalau misalkan dia ada orang yang berani kepada sahabat, apalagi sesama manusia. Kadang-kadang kita mengatakan, ya dia maksiat nih, tapi kayaknya ana lebih baik dari dia lah. Ana maksiat cuman nggak sampai gitu-gitu amat. Maksiat ana alhamdulillah masih lebih sedikit. Jangan ada perasaan kayak gitu. Tawadhu. Ya, ngerasa untuk hilangkan hawa nafsu, ujubnya, riyaknya, sum'ahnya, ilangin, berusaha. Nabi Muhammad SAW derajatnya paling tinggi, tapi masih berharap meminta kepada Allah untuk diberikan yang memberikan syafaat itu nanti beliau. Padahal ulama bilang ini udah pasti beliau, nggak mungkin yang lain. Maka ya Allah, jangan kita tinggalkan doa-doa seperti ini, apalagi hadisnya hadis sahih. Maka ketika setiap kita dengar azan, sisipkan waktu kita. Ya, kita luangkan waktu kita untuk menjawab azan, sehingga nanti kita di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.